Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Wijayati dengan NIM 44114210047. Program Studi Biologi Murni Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif teknologi pada bayi tabung. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah umum Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fatona Suraya, SPD, MA, MPD. Sebelumnya nih teman-teman, aku pengen tanya sama kalian tahu nggak siapa mereka? Terutama sama si Deddy Gemes ini. Siapa sih namanya? Kalau dari kalian ada yang tahu, boleh nih kasih tahu di komentar bawah. Iya, Deddy Gemes ini namanya adalah Ukasha Muhammad Syaki. Ia merupakan anak dari Irwansyah dan juga Zaskia Sungkar. Yang kita tahu, kisahnya setelah 10 tahun menikah baru diberikan momongan melalui program bayi tabung. Bayi tabung, sepertinya kata-kata itu familiar di telinga kita. Dan dari teman-teman juga pasti banyak yang tahu apa itu bayi tabung. Bisa nih kasih tahu di komentar bawah, apa sih bayi tabung menurut pemahaman kalian? Bayi tabung atau yang dalam dunia kedokteran sering disebut dengan in vitro fertilization memiliki pengertian yaitu pembuahan sel telur dan sel sperma yang dilakukan di dalam tabung vitri dan dilakukan oleh petugas medis. Jadi istilah ini tuh digunakan karena pembuahannya itu dilakukan tidak sebagaimana lazimnya yaitu di dalam rahim wanita, melainkan di luar rahim wanita. Dan pertemuan antara sel telur dengan sel sperma pun tidak dilakukan secara alamiah, namun dengan bantuan para ahli, yaitu di dalam tabung yang sudah disiapkan di laboratorium dan juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga baik itu temperaturnya, kemudian situasinya, sehingga menyerupai tempat pembuahan aslinya yaitu di dalam rahim wanita. Bayi tabung ini bisa menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang memiliki masalah infertilisasi atau sulit untuk mendapatkan keturunan. Bagi pasangan suami istri yang mengikuti program bayi tabung ini, haruslah siap baik dari segi kesehatan, mental, juga finansial. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri. Biasanya diperiksa secara menyeluruh tentang masalah infertilisasi, baik pemeriksaan ovum, sperma, dan juga hormon. Yang kedua adalah konsultasi ke psikolog. Karena program bayi tabung ini selain memakan biaya, juga biasanya memakan waktu dan tenaga. Serta program ini tidak selalu berhasil, jadi harus kuat secara mental. Setelah pemeriksaan biasanya diketahui masalah apa yang dialami oleh pasangan suami istri. Kemudian dapat diketahui layak atau tidak mengikuti program bayi tabung. Karena tidak semua pasangan suami istri bisa melakukan program bayi tabung. Pasangan suami istri yang diperkenankan untuk mengikuti program bayi tabung adalah pasangan suami istri yang kurang subur. Biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, yang pertama, istri mengalami kerusakan pada kedua saluran telurnya atau tube. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Pada awalnya, program bayi tabung ini itu dikembangkan untuk pasien dengan tuba yang buntu. Kemudian proses pemudahan tuba itu harus menjadi pilihan terapi pertama bagi pasien dengan penyakit tuba tersebut. Program bayi tabung baru dicanangkan bagi pasien tanpa tuba atau perbaikan tubanya gagal. Yang kedua adalah leher rahim istri yang tidak normal. Kemudian yang ketiga adalah adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh.
Yang keempat adalah tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur. Dan yang kelima adalah tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis. Endometriosis sendiri yaitu kondisi di mana jaringan seperti jaringan bagian endometrium atau dinding rahim itu berkembang di luar rahim. Jadi endometriosis ini sering menjadi masalah utama yang berhubungan dengan infertilisasi. Jika pengobatan hormonal atau pembedahan korektif untuk endometriosis tersebut gagal, bayi tabung baru ditawarkan. Yang keenam adalah suami dengan mutu sperma yang kurang baik atau disebut dengan oligospermia. Yang ketujuh adalah tidak diketahui penyebabnya atau unexplained infertility. Nah, setelah kita tadi mengetahui nih kondisi-kondisi seperti apa saja yang bisa membuat pasangan suami istri itu mengikuti program bayi tabung, sekarang kita akan membahas tentang tahapan pada program bayi tabung. Program bayi tabung ini memiliki 5 tahapan, yaitu pertama adalah pengobatan merangsang indung telur. Pada tahapan ini, si istri itu akan diberikan obat, baik obat makan maupun obat suntik yang berguna untuk merangsang indung telur sehingga menghasilkan ovum yang banyak. Dan pemberian obat ini dilakukan secara setiap hari sejak permulaan haid hingga dihentikan pada saat sel-sel telur itu matang. Dan juga dilakukan pemantauan terhadap sel-sel telur ini dengan cara pengambilan sampel darah dan juga USG. Namun, ada kalanya pengobatan merangsang indung telur ini tidak berhasil. Pada kasus ini, pasangan suami istri bisa melakukan program bayi tabung pada lain kesempatan, mungkin dengan obat dan juga dosis yang berlainan. Kemudian, setelah sel telurnya itu banyak, masuk nih ke tahap yang kedua, yaitu pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur itu bisa dilakukan dengan cara suntikan melalui vagina dan di bawah bimbingan USG. Setelah tahap kedua, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap fertilisasi atau pembuahan. Dari sel telur tadi yang sudah diambil dan juga sel sperma dipertemukan di dalam di dalam tabung gelas di laboratorium. Dan kemudian dibiarkan di dalam lemari pengeram. Kemudian dilakukan pemantauan selama 18-20 jam dan diharapkan keesokan harinya sudah terjadi pembelahan sel. Ketika sudah terjadi pembelahan sel, maka akan terbentuklah embrio. Nah, pada saat inilah masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap pemindahan embrio. Tahap pemindahan embrio ini melalui vagina ke dalam rongga rahim ibu. Si ibu ini setelah 2 atau 3 hari kemudian. Kemudian masuklah ke tahap yang kelima, yaitu pengamatan kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka menunggulah apakah benar terjadi kehamilan. Jika setelah 14 hari pemindahan embrio ini tidak terjadi haid, maka bisa diperiksakan dan lebih tepatnya bisa dengan menggunakan USG. Apabila benar terjadi kehamilan, maka seperti umumnya ibu hamil menunggu melahirkan selama 9 bulan 10 hari. Kemudian tidak juga diperkenankan untuk ibu hamil tersebut melakukan hal-hal yang berat karena bisa ditakutkan bisa terjadi keguguran seperti itu. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai dampak positif teknologinya. Yang pertama adalah penggunaan peralatan yang canggih. Dari tahapan-tahapan program bayi tabung tersebut pastilah menggunakan yang namanya peralatan-peralatan canggih. Jadi,
semakin berkembangnya teknologi sangat membantu pada pembuatan peralatan-peralatan canggih yang juga akan membantu pada proses bayi tabung, sehingga angka untuk keberhasilan bayi tabung pun akan semakin naik dan semakin besar. Nah, yang kedua adalah dampak positif dari teknologi bayi tabung tersebut, yaitu memberikan harapan dan juga memberikan jalan. Walaupun memang bayi tabung tidak selamanya berhasil, namun dengan adanya program bayi tabung tersebut akan memberikan harapan dan salah satu jalan yang bisa ditempuh bagi pasangan suami istri yang memiliki kondisi-kondisi tertentu sehingga mereka sulit memiliki keturunan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf dan lebihnya semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.